Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peri Padli, CGP Angkatan 11. Saya guru PAI SD Negeri Rengas. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan kerja saya, Bapak Aryadi. Beliau merupakan guru kelas 5 SD. Selamat pagi, Pak Aryadi. Pagi, Pak Peri. Oke, semoga Pak Aryadi hari ini dapat mengikuti kegiatan pra-observasi sampai selesai, Pak ya. Baik, Pak. Adapun tujuan kegiatan pra-observasi ini adalah saya ingin melihat bagaimana jalannya proses pembelajaran Bapak bersama anak-anak. Mudah-mudahan dengan persiapan Bapak di pra-observasi ini nantinya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, Pak ya. Oke, baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak pada sesi pra-observasi ini. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti saat proses pembelajaran? Oke, baik, terima kasih Pak Peri. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kami capai ada 3, yaitu sesuai dengan materi rantai makanan. Yang pertama, yang kami harapkan setelah proses pembelajaran peserta didik nanti mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Iya, mampu menjelaskan. Ya, lanjut. Yang kedua, kami harapkan setelah belajar siswa dapat membuat rantai makanan secara sederhana. Dan yang terakhir, kami harapkan siswa dapat atau mampu mengidentifikasi mana yang dikatakan produsen, mana yang dikatakan konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan mana yang dikatakan diskoponsor. Itulah 3 aspek yang kami tuju dalam tujuan pembelajaran. Oke, berarti tujuan yang ingin Bapak capai ada 3 ya. Yang pertama menjelaskan bagaimana pengertian rantai makanan, kemudian nanti anak-anak dapat membuat rentetan ya, rentetan rantai makanan. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi mana yang dikatakan konsumen, produsen, konsumen, dan diskoponsor. Oke Pak, kemudian pertanyaan yang kedua, pada proses pembelajaran nanti Bapak fokus kepada area pengembangan apa? Ya, area pengembangan yang menjadi fokus kami yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Ada 2. Oke, area pengembangan yang Bapak fokuskan nanti yaitu pada area aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Iya. Kemudian Pak, yang ketiga, sejauh mana strategi pembelajaran yang sudah Bapak persiapkan? Baik, strategi pembelajaran yang saya persiapkan seperti tujuan pembelajaran tadi udah kami bicarakan di depan. Tentu tujuan pembelajaran kami pertama itu menyiapkan metode model pembelajaran. Model pembelajaran yang kami gunakan yaitu discovery learning. Nah, discovery learning kami telah menyediakan sintak-sintaknya. Ada beberapa sintak yang kami persiapkan. Yang pertama tentu pemberian stimulus kepada siswa. Ya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan mengumpulkan data, mengolah data tersebut, ya. Pembuktian, dan terakhir tentu menarik sebuah kesimpulan. Oke. Baik Pak, strategi yang sudah Bapak persiapkan tentunya Bapak sudah merumuskan tujuan pembelajaran sebelumnya, tadi sudah Bapak sebutkan. Kemudian juga Bapak menyajikan model pembelajaran yang tepat pada proses pembelajaran nanti. Bapak menggunakan model pembelajaran discovery learning tadi saya dengar. Kemudian untuk modelnya tadi Pak, metodenya Pak? Metode diskusi Pak. Oke, baik. Untuk model pembelajarannya itu menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan berbagai sintak-sintaknya ya, dimulai dari Bapak melakukan pemberian stimulus, kemudian diakhiri dengan memberikan kesimpulan, gitu ya. Kemudian untuk metodenya Bapak menggunakan metode diskusi. Oke, baik. Kemudian satu lagi Pak, untuk alatnya Pak, kesiapan alat, media, dan sumber ajarnya. Ya, tentu alat dan media pembelajaran tak kalah penting dalam pembelajaran. Media pembelajaran sudah kami siapkan seperti menyiapkan poster sebagai sesuai dengan materi tersebut. Ya, media seperti menggunakan Infocus sebagai media IT-nya, dan beberapa slide-slide video kami ambil dari YouTube sebagai penunjang untuk meningkatkan minat belajar siswa lebih aktif lagi untuk memberi pilihan mereka untuk cara belajar. Oke, luar biasa Pak ya, sangat komplit sekali ya untuk kesiapan alat, kemudian media dan sumber-sumber ajarnya luar biasa, saya rasa sudah memadai. Kemudian Pak, ini juga tidak luput ya, di saat proses pembelajaran itu tentunya ada penilaiannya. Betul. Penilaian apa yang akan Bapak persiapkan ya untuk kegiatan proses pembelajaran itu? Penilaian kami menggunakan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang dimana waktu penilaian sikap ini kami laksanakan pada proses pembelajaran. Bagaimana saat mereka bekerja kelompok, mereka interaktif dengan temannya, mampu mengerjakan soal secara kelompok dengan baik.
Selanjutnya penilaian yang kedua itu pengetahuan. Tapi pengetahuan ini kami menggunakan media post-test untuk mengukur kemampuan mereka dalam pengetahuan mereka. Yang terakhir penilaian keterampilan, Pak. Dengan keterampilan ini tentu dapat dibuktikan dengan bagaimana mereka mampu menciptakan yaitu produk ataupun mampu mempresentasikan hasil produk mereka ke depan kelas. Jadi nilai produk ini adalah menjadi nilai yang baik untuk mereka untuk menunjukkan keterampilan mereka, Pak. Oke, Pak. Untuk kegiatan evaluasi atau penilaian nanti Bapak menggunakan penilaian yang komplit ya, dimulai dari adanya penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan ya. Dimana nanti penilaian sikap Bapak melalui proses pengamatannya, bagaimana anak itu diawali dengan kegiatan apa, misalkan kegiatan pembelajaran diawali dengan doa, Bapak tentunya mengamati mereka. Kemudian nanti Bapak mengamati bagaimana interaksi anak dengan siswa satu dengan siswa yang lain ya. Kemudian nanti Bapak juga melihat bagaimana dia cara bertutur kata bersama temannya, mengajukan pertanyaan kepada gurunya, itu bagian dari penilaian sikap. Nanti Bapak akan melakukan dengan proses pengamatan. Kemudian yang untuk pengetahuan ya, Bapak tadi saya dengar tadi Bapak akan menggunakan post-test ya, penilaian akhir ya, post-test. Kemudian untuk keterampilan kita melihat nanti Bapak melihat bagaimana siswa dapat mempresentasikan hasil karyanya ya, untuk kerjanya berupa produk, Pak ya. Oke, baik Pak, saya sudah tahu Bapak merupakan guru kelas 5, tentunya nanti Bapak akan masuk di kelas 5. Tadi saya juga sempat dengar Bapak nanti akan melakukan proses diskusi ya, anak-anak melakukan diskusi. Apakah diskusinya ini dalam bentuk kelompok atau hanya diskusi teman sebangku atau gimana? Ya, kami akan membentuk kelompok, Pak. Membentuk kelompok ya. Kelompok. Oke, terdiri dari berapa kelompok, Pak? Sesuai dengan jumlah murid sekitar 4 kelompok, Pak. Oh ya, 4 kelompok ya. Oke. Kemudian untuk rantai makanan ini kan adalah merupakan mapel IPA ya. Iya, betul. Jadi kira-kira mapel IPA ini nanti berada di jam keberapa dia? Jam pertama, Pak, pagi, Pak. Jam pertama pagi ya. Awal pembelajaran. Oke, Pak. Saya rasa cukup komplit ya. Saya lihat persiapan Bapak sudah matang ya. Insya Allah nanti ini sudah bisa Bapak lakukan aksinya di hari Senin ya. Hari Senin nanti saya akan melihat Bapak bagaimana Bapak mengajar, saya akan mengamati, saya sebagai supervisornya. Kemudian nanti Pak, setelah nanti kita lakukan pengamatan, nanti di hari Selasanya insya Allah akan kedatangan pengajar praktik. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi saya harapkan Bapak sehat ya, dapat mengikuti kegiatan observasi ini ya, dari mulai pra ini Bapak sudah hadir, kemudian nanti di observasi insya Allah Bapak sehat dan Bapak bisa hadir bersama anak-anak. Saya juga ikut mengamati dan di hari Selasanya kita akan melakukan pasca observasi. Oke, itu saja Pak Aryadi ya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Salam semangat Pak Aryadi ya. Oke, itu saja kira-kira percakapan pra observasi kami. Nanti kita akan bertemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini semangat. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mulai pelajaran, tapi sebelumnya kita dahului dengan membaca doa. Baik untuk ke kelas, untuk mengarahkan teman untuk berdoa, silakan maju ke depan ke kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Hari ini sehat semuanya ya. Ya semoga nggak ada kabarnya Iksan ya. Mudah-mudahan kalau sakit kita doakan cepat sembuh. Kalau ada perhalangan, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan. dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
poster, ada media pembelajaran menggunakan video, menggunakan slide. Kamu bebas memilih hari ini. Mau pakai yang mana? Nah, Bapak sudah membuat poster tentang rantai makanan. Jadi bagi yang nanti yang susah nengok sana, mau nengok sini boleh juga, sudah Bapak sediakan. Baik, Bapak akan menerangkan apa itu rantai makanan. Dan kita mau tahu apa arti dan rantai makanan itu sendiri. Apa arti dan rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Ternyata rantai makanan itu adalah makan dan dimakan. Makan dan dimakan. Oke, satu yang kedua ya. Siapa yang mau membacakan? Bacaan di depan ini. Mau tampil ayo? Nah, boleh. Ketua kelas. Apa itu produsen? Makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan di melalui sintesis. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelas. Nah. Tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta Kelompok kamu. Ayo. Nah, apa kira-kira? Buah apa? Apa namanya? Anggur. Iya, buah anggur. Manis, anggur manis. Ini namanya siapa kelompoknya? Strawberry. Bapak pun suka strawberry. Itu namanya LKPD, Lomba Kerja Peserta Didik. Baik, kamu buka. Kalau pertama buat nama kelompoknya terus sesuai kesepakatan. Ya, sesuai kesepakatan nama kelompoknya. Coba memutarkan video. Memutarkan video sebagai referensi terakhir. Sebagai apa nak? Sebagai referensi terakhir untuk daya tangkap kamu. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Oke, baik. Sebelum presentasi kita SBB dulu. Siap? Ya. Semangat, yuk. Tepuk bagus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, siapa yang mau Tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Nomor 1 soalnya apa itu? Baca soalnya, Pizza. Jelaskan pendapat kalian tentang pengertian rantai makanan. Ya, apa arti dari rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Iya, rantai makanan artinya proses makan dimakan dengan urutan tertentu. Tepuk tangan. Ya, itu namanya. Betul apa salah kira-kira? Betul. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Ayo, satu lagi. Kedua adalah bagaimana jika salah satu komponen pada rantai makanan jumlahnya tidak terkendali. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan. Pilihannya AB, ABC. Buat namanya, kelasnya, langsung dijawab. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia. Nah, baik. Jadi kita hampir nyampe ke penghujung pelajaran. Kira-kira nah, dari hasil kita belajar ini, tentu kita udah merenungkan apa yang kita dapat. Ternyata makhluk hidup itu memerlukan apa nak? Makanan. Maka
makanan. Makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Dia dimakan oleh ulat-ulatnya dapat memperoleh makanan. Baik. Oke, jadi kesimpulannya hari ini bahwasanya rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan dalam suatu urutan. Ada produsennya sebagai tumbuhan, sebagai produsen. Dia mampu membuat makanan sendiri. Setelah produsen, semoga pelajaran hari ini menjadikan kamu menjadi siswa yang cerdas. Dan Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali. Kali ini masih setia bersama Bapak Aryadi. Dan spesial hari ini juga kedatangan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Nursiah SAG MPD. Selamat pagi Bu Nursiah. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada sesi observasi yang mana nanti kita akan menanyakan kembali kepada Bapak Aryadi terkait setelah dilaksanakannya kegiatan observasi di kelas. Hari ini saya akan bertanya kembali kepada Pak Aryadi, bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan kegiatan pra observasi, kemudian saya mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran Bapak di kelas. Silahkan Bapak ceritakan kembali bagaimana perasaan Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Ferry. Alhamdulillah setelah kami melaksanakan pembelajaran, tentu perasaan saya plong pertama ataupun tenang karena pembelajaran kami laksanakan dengan sangat baik tanpa ada halangan dan berjalan dengan lancar. Jadi hari ini Bapak merasakan plong ya, Iya. Tanpa hambatan, kemudian Bapak dapat melaksanakan proses pembelajarannya itu tanpa hambatan. Semua Iya, lancar. kebutuhan murid dari Betul. mulai kesiapan semua sudah terlaksana dengan baik ya. Kemudian Pak, bisa Bapak ceritakan kembali kemarin tujuan pembelajaran Bapak di kelas apa Pak? Oke, baik. Tujuan pembelajaran yang telah kami laksanakan, tentu yang pertama, setelah kami laksanakan pembelajaran, ternyata pembelajaran siswa dapat menjelaskan arti atau makna dari rantai makanan itu sendiri. Dan yang kedua, setelah proses pembelajaran, siswa dapat membuat rantai makanan secara sederhana. Dan yang terakhir, setelah proses pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi apa yang dikatakan produsen, apa yang dikatakan konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan apa yang dikatakan dekoposer. Itu Pak, 3 yang menjadi target. Oke, pembelajaran tujuan kami. pembelajaran Bapak tiga ya. Kemudian Pak, bisa ceritakan kembali area pengembangan Pak. Baik. Area pengembangan yang menjadi pokok kami yaitu yang pertama pengembangan pengetahuan, Ya. aman. Dan yang kedua area pengembangan keterampilan. Jadi area pengembangannya dua ya. Kemarin sudah Bapak jelaskan juga di observasi, yaitu pengembangan di fokus di bidang pengetahuan dan keterampilan. Kemudian Pak, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan itu sudah tercapai kemarin? Alhamdulillah Pak, secara umum tujuan pembelajaran menurut kami telah tercapai dan terlaksana dengan baik. Dan yang menjadi dari target dari proses pembelajaran tersebut juga telah terlaksana dengan baik dan telah tercapai secara umum. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ketiga tujuan pembelajaran itu sudah tercapai semua Pak ya. Ya. Oke, kemudian Pak, kalaulah Bapak memilih antara 1 sampai 10 ya, kira-kira ketercapaian itu di posisi mana? 1 sampai 10 menurut kami angka 8 merupakan angka yang tepat untuk hasil yang telah kami capai. Oke, berarti Bapak memilih posisi 8 ya. 8, ya. Oke, jadi saya rasa itu lumayan bagus ya. Kemudian Pak, masih ada tidak yang perlu Bapak tingkatkan, baik itu di strategi barangkali kan, kemudian meliputi model dan metode, kemudian alat peraga. Apakah ada nantinya ke depan perlu Bapak tingkatkan kembali? Ya baik, dalam proses pembelajaran tersebut tentu masih banyak yang perlu kami evaluasi untuk menunjang peningkatan pembelajaran, untuk menciptakan pembelajaran yang sempurna, terutama yaitu penyediaan alat peraga. Nah, alat peraga menjadi kebutuhan pokok dalam proses pembelajaran. Tentu kami ke depannya akan lebih banyak menyediakan poster, selanjutnya menggunakan infocus atau alat media elektronik sebagai penunjang pembelajaran, mencari media-media YouTube yang sesuai dengan relevan dengan pembelajaran, termasuk dan menyediakan lebih banyak lagi buku penunjang sesuai dengan materi yang kami pelajari. Jadi cukup komplit Pak ya. Berarti Bapak memang ada
jiwa untuk perlu peningkatan kembali ya. Ya, betul, Pak. Baik Pak Aryadi, jadi saya tadi dengar Bapak akan meningkatkan dari mulai strategi, metode, model semua akan Bapak tingkatkan. Kapan kira-kira nanti peningkatan ini Bapak lakukan? Insya Allah secepatnya Pak, akan kami Ya, laksanakan. Insya Allah secepatnya. Kalau boleh tahu Pak, secepatnya itu kapan Pak? Karena kan mengingat anak-anak kan kita nih ujian ini Pak. Ya. Apakah nanti setelah nanti libur dari semester 1 ini atau setelah beberapa hari ke depan? Di awal semester ajaran genap Pak. Jadi nanti akan Bapak tingkatkan di setelah libur ya, libur semester 1, pas masuk nanti di semester genap akan Bapak lakukan ya. Oke baik Pak, tadi sudah Bapak jelaskan secara sempurna ya, Bapak sudah menjabarkan Bapak nanti ke depan Bapak akan lebih meningkatkan bagaimana strategi-strategi yang nanti Bapak yakini bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian Bapak juga menyajikan model-model pembelajaran, metode dan alat-alat peraga yang relevan untuk menunjang proses pembelajaran Bapak. Kemudian Pak, silahkan Bapak simpulkan dari sekian pembicaraan saya dari awal hingga akhir. Bagaimana? Silahkan Bapak simpulkan. Oke, baik, dari pembicaraan yang kita laksanakan tentu banyak sekali manfaat atau faedah yang kami dapatkan. Pertama itu janganlah pernah puas untuk saya pribadi Pak ya. Janganlah untuk puas untuk mencari ilmu. Kenapa? Tidak ada hasil yang sempurna. Sama diri saya sendiri dalam proses pembelajaran, tentu saya masih banyak yang perlu saya tingkatkan. Yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya didampingi oleh para senior-senior saya yang insya Allah memberikan masukan untuk saya untuk lebih baik, untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih bermutu untuk peserta didik kami. Ya, baik Pak, luar biasa sekali. Bapak orangnya tidak pantang menyerah, terus mencari dan menggali informasi, ya, menggali potensi lah untuk bagaimana nanti Bapak bisa menciptakan atau meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak. Oke, terima kasih Pak Aryadi. Ini saja percakapan pasca observasi kita. Kemudian barangkali bisa diberikan umpan balik dari Ibu pengajar praktik, Ibu Nusia. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Peri, Pak Aryadi atas kesempatan dalam pelaksanaan kegiatan observasi kelas ini. Baiklah, setelah saya amati perbincangan antara Pak Peri dengan Pak Aryadi, ini kita dalam materi ataupun di dalam modul tentang observasi kelas di pasca observasi ya, observasi kelas, tetapi dalam tahap pasca observasi, karena di dalam observasi itu ada 3 tahap ya Bapak. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi pelaksanaan, kemudian yang ketiga tahap pasca observasi. Nah, yang pertama mungkin Bapak, bukan mungkin, memang sudah Bapak lakukan ya kan di perannya di awal. Nah, kemudian pelaksanaan observasi juga sudah. Nah, kemudian juga sekarang inilah pada tahap yang terakhir, tahap yang ketiga kita melaksanakan pasca observasi. Nah, di pasca observasi kita ini kita menggunakan coaching dengan alur cerita ya Pak ya. Yaitu alur cerita kita sudah pelajari di dalam modul yang lalu, yaitu alur cerita itu diantaranya mempunyai tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Di sini setelah saya amati perbincangan antara Pak Peri dan Pak Aryadi, di dalam pasca observasi, tadinya awalnya Bapak menanyakan bagaimana refleksi dulu setelah melaksanakan pra-observasi dan sekarang paskanya, refleksi dulu bagaimana perasaan Pak Aryadi. Tadi Pak Aryadi mengatakan bahwa dia sudah merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih plong setelah diobservasi dengan Pak Peri. Karena sebelumnya di saat pra itu kan sudah dikasih arah-arahan ya tentunya, tentang RPP-nya, tentang medianya, tentang bagaimana keadaan kelasnya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi setelah dilaksanakan, sekarang nyatanya hasilnya begitu plong yang Bapak rasakan. Dan juga tadi saya amati di dalam pembicaraan pasca tadi, di dalam situ dengan alur cerita tujuannya juga nampak. Ya, Pak Peri menanyakan tujuan dari observasi. Nah, tadi sudah nampak siswa dapat menjelaskan mengenai rangkaian jaring makanan. Kemudian ada 3 tadi tujuannya Pak ya, sudah jelas Bapak utarakan. Kemudian juga teridentifikasi ya, di area pengembangan itu sudah jelas Bapak sebutkan satu-satu rancangannya. Kemudian rencana aksinya di dalam pelaksanaannya tadi, kalau ditargetkan kasih grade lah antara 1 sampai 100. Itu Bapak masih di tahap 80, tetapi belum sempurna Pak ya 80, kalau sempurna itu 100. Walaupun tidak nanti nyampe 100, mana tahu mungkin ada perbaikan-perbaikan ke depannya di dalam proses pembelajaran kita ini. Nah, jadi tadi kemungkinan ada kendala-kendalanya. Bapak tadi juga mengutarakan ada kendala-kendala kenapa masih juga ada kekurangan, karena tidak semua dalam pembelajaran ini bisa sempurna ya semuanya. Nah, jadi di situ juga ditanya oleh Pak Peri bagaimana aksi tindak lanjut selanjutnya. Bapak juga memberikan solusi sendiri. Bapak akan memperbaiki alat, sarana, media, model-model pembelajaran yang tentunya ke depannya lebih baik, sehingga kalau hari ini Bapak menargetkan skalanya masih 80, mana tahu ke depannya nanti dapat 90 atau 95 ya Pak ya, walaupun tidak sempurna 100, tapi alhamdulillah kalau sampai ke 100.
Nah, tadi solusi juga sudah Bapak cari sendiri bagaimana caranya menangani anak, mengatasi anak supaya pembelajaran itu lebih baik lagi. Nah, kemudian yang terakhir tanggung jawabnya. Nah, tadi juga ada saya dengar kapan pelaksanaan itu dilaksanakan, perubahan-perubahan ke depannya. Nah, Bapak membicarakan secepatnya. Karena ini akhir dari semester, bentar lagi anak-anak dilakukan ujian. Mungkin nanti di semester 1 kita ajaran baru, disitulah Bapak mungkin melaksanakan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan. Jadi Bapak Peri dan Pak Aryadi, kalau saya melihat di dalam pasca observasi ini, kegiatannya sudah dikatakan sangat memuaskan. Secara keseluruhan itu sudah kena alur ceritanya. Nah, jadi saya ucapkan selamat kepada Pak Peri, kepada Pak Aryadi, semangat, jangan pantang menyerah, tetap optimis di dalam belajar. Demikian saja Pak Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mursia telah memberikan umpan baliknya kepada kami. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan nantinya akan menjadi bahan perbaikan bagi kami. Dan juga Pak Aryadi tetap semangat jangan pernah menyerah. Terus kita sama-sama sebagai pendidik terus menggali pengetahuan jangan cukup sampai di sini. Dan nanti bisa jadi Bapak sebagai supervisor untuk rekan yang lain. Itu juga nanti Bapak menjadi supervisor untuk saya. Oke, Pak Aryadi, Bu Mursia, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.